Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini, tepatnya Jumat pekan yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kita akan membahas hadis yang keempat, yaitu tentang tahapan penciptaan manusia dan garis takdirnya. Kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dia adalah orang yang benar, yang jujur, lagi dibenarkan perkataannya. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah. Ini tahapan yang kedua. Alaqah yaitu menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging, dan itu pun terjadi selama 40 hari. Berarti totalnya berapa hari? 120 hari. Setelah sempurna 120 hari, thumma yursalu ilaihil malak, diutuslah kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.
wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal yang berkaitan dengan takdirnya. Bikatbi rizkihi, untuk ditulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, kapan kematiannya, wa amalihi, dan pekerjaannya atau amalnya, wa syakiyun aw sa'idun, juga ditulis tentang nasib dia, apakah termasuk orang yang celaka atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah, sesungguhnya ada di antara kalian yang dia melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sampai antara dia dan surga itu tinggal sehasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dia melakukan amalan penduduk neraka hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dia melakukan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sampai antara dia dan neraka itu tinggal sehasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan Allah, catatan takdirnya mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, dia melakukan amalan penduduk surga dan ia pun masuk ke dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita 2 hal. Yang pertama tentang tahapan penciptaan manusia. Yang kedua tentang catatan takdir kita. Tahapan penciptaan manusia, Rasulullah SAW telah menjelaskan berdasarkan wahyu yang sampai kepadanya. Padahal saat itu tidak ada alat-alat yang canggih, tidak ada yang namanya alat USG 2 dimensi, 3 dimensi, tidak ada. Tetapi Rasulullah SAW mengetahuinya, yang mana tahapan penciptaan manusia di dalam perut ibunya itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama berupa air mani, itu terjadi selama 40 hari. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah, dan itu pun terjadi 40 hari. Dan berikutnya berubah menjadi segumpal daging, dan itu terjadi 40 hari. Maka mulailah terbentuk fisiknya. Dan saat itu pula, itu ketika sudah berusia 120 hari, maka diutuslah malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh kepadanya. Bahkan juga diperintahkan untuk menetapkan takdirnya yang berkaitan tentang rizkinya seberapa, apakah dia termasuk orang miskin, orang kaya. Kemudian juga ditetapkan tentang ajalnya, yaitu kapan dia meninggal, berapa umurnya, berapa lama dia hidup di dunia, wa amalih, dan amalnya, dan juga nasib dia di akhirat, apakah dia termasuk orang yang celaka atau bahagia.
Inilah yang disebut dengan al-iman bitakdir, iman kepada takdir, bahwasanya apa yang menimpa kita semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya semenjak kita berada di alam rahim, tetapi yang berkaitan tentang takdir kita semua telah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu berapa lama? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu penjelasan secara global tentang hadis ini. Seperti biasa jamaah sekalian, agar kita mendapatkan fawaid ilmiah dari hadis yang keempat ini, maka insyaallah kita akan jelaskan kalimat per kalimat, mulai dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai akhir. Kenapa? Karena tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu mukjizat yang itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Mukjizat itu berupa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, yaitu apa yang beliau ucapkan singkat, padat, tetapi penuh dengan makna, penuh pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, di sini kita jelaskan tentang sahabat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang ma'ruf, sahabat yang kita harus mengenalnya, karena dia memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, yang kunyahnya siapa tadi? Siapa kunyahnya jemaah? Abu Abdurrahman. Dan juga beliau sering disebut Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Tidak dikenal nama ayahnya, tetapi yang dikenal adalah nama ibunya, Ibnu Ummi Abd, karena ayahnya meninggal di masa jahiliyah. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah di antara sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam, dan juga termasuk sahibu Badrin, orang yang ikut serta pada perang Badar. Bahkan dialah yang berhasil membunuh tokoh kafir Quraisy saat itu, yaitu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mati di tangannya Abdullah bin Mas'ud. Dia juga termasuk sahibu hijratain, orang yang ikut serta pada hijrahnya Rasulullah SAW. Bukan hanya hijrah ke Madinah, tetapi dia juga ikut serta ketika hijrah ke Habasyah. Juga beliau termasuk khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu mempersiapkan sendal Nabi ketika Nabi mau ke masjid, mau safar, maka Ibnu Mas'udlah yang selalu mempersiapkan sendal beliau. Nah, pada suatu ketika Ibnu Mas'ud naik ke sebuah pohon, yang pohon itu bernama pohon arok, untuk mengambil kayunya, karena kayu arok ini biasa digunakan untuk bersiwak. Ketika Ibnu Mas'ud berada di atas pohon, tiba-tiba tersingkaplah betisnya. Maka sebagian sahabat tertawa karena melihat begitu kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seandainya betisnya Ibnu Mas'ud itu ditimbang dengan gunung Uhud, maka gunung Uhud akan kalah. Nah,
begitu mulianya kedudukan Ibnu Mas'ud di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga termasuk qori, yaitu qorinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengajar Al-Quran, yang Nabi mengatakan man arada ayyaqra al-Quran kama unzil falyaqra kama yaqra'u ibnu ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah kepada ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini perihal sahabat yang meriwayatkan hadis yang keempat ini. Tentunya jamaah sekalian, secara umum kalau dia adalah seorang sahabat, tentunya dia adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Allah memberikan tazkiyah, bahkan Nabi kita juga memberikan rekomendasi tazkiyah kepada mereka untuk kita ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Dan tentunya Ibnu Mas'ud selain dia memiliki keutamaan sebagai sahabat, dia juga memiliki keutamaan lainnya yang tadi kita sebutkan. Kemudian apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sadiq wal masduq. Salah satu gelar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau digelari as-sadiq wal masduq. As-sadiq artinya orang yang jujur, benar perkataannya. Adapun al-masduq, apa yang diucapkan itu benar adanya, tidak mungkin ada kedustaan. Nah, itulah suatu keistimewaan, kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan itu pasti benar, karena Allah sendiri telah memberikan tazkiyah di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berucap dengan hawa nafsunya, tetapi yang beliau ucapkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu hal yang mustahil, ingat, suatu hal yang mustahil, Nabi SAW berdusta dalam ucapannya, dan juga mengucapkan perkataan yang sia-sia. Hatta candanya beliau itu adalah wahyu. Ya, candanya beliau itu adalah hidayah, petunjuk. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, ya Rasulullah, innaka tumazikuna afanaktubu kullama taqul. Wahai Rasulullah, terkadang engkau juga bercanda kepada kami. Apakah kami harus menulis setiap apa yang engkau ucapkan? Apa kata Nabi? Uktub, fawalladzi nafsi biyadihi la yakhruju minni illa al-haq. Tulislah, demi jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dariku kecuali al-haq, kebenaran. Makanya semua sabda beliau itu kedudukannya sama dengan Al-Quran dari sisi pengambilan hujjah. Artinya orang
ketika dia menyampaikan dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu sama kedudukannya. Karena Rasulullah mengatakan, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'a, sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya. Yang dimaksud dengan yang semisalnya ini adalah As-Sunnah As-Sahihah. Iya. Jadi ini mana As-Sadiqul Masduq, bahwasanya beliau adalah orang yang jujur dan setiap perkataannya bisa kita jadikan pedoman. Dan tadi perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As yang dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau terkadang bercanda kepada kami. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah juga pernah atau mungkin ya terkadang beliau bercanda kepada para sahabatnya. Pernah dinukil suatu ketika ada seorang nenek-nenek yang datang kepadanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku masuk surga. Kata siapa ini? Nenek-nenek. Kata Nabi, enggak ada nenek di surga. Iya, enggak ada nenek di surga. Mendengar jawaban ini, nenek tersebut pun sedih. Bayangin, ada orang misalnya datang kepada kita meminta agar didoakan masuk dalam surga, antum enggak ada di surga. Sedih nenek ini. Ya, kemudian ada seorang sahabat disuruh panggil lagi tuh, suruh si lagi datang lagi. Dan Nabi SAW membawakan ayat, inna ansha'nahu abqar. Artinya, sesungguhnya kami menjadikan penghuni surga abqar, kembali menjadi muda. Makanya di surga tidak ada orang yang usianya 60 tahun. Makanya yang jamaah di sini yang usianya udah 50 tahun, 60 tahun nanti nggak ada di surga. Semuanya berubah menjadi apa? Muda, perjaka lagi. Yang giginya udah pada ompong di sini, nanti di surga tumbuh lagi. Iya. Maka yang tadinya sedih jadi senang lagi. Lihat candanya Nabi di sini. Nabi bohong gak jamaah sekalian? Hah? Tidak, maka kenyataan. Ya, artinya penduduk surga semuanya tidak ada yang aki-aki. Enggak ada yang nenek-nenek, tapi semuanya kembali menjadi muda. Inna ansha'nahu abqar. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika meriwayatkan hadis ini, beliau membawakan gelar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau mengatakan as-sadiqul masduq. Kenapa beliau tidak langsung menyebutkan hadisnya? Tapi beliau di awal mengatakan wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan setiap perkataannya itu dibenarkan. Alasannya karena apa yang beliau sampaikan, apa yang akan disampaikan dalam hadis ini berkenaan dengan masalah gaib. Ya, masalah janin yang itu tidak diketahui kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena saat itu di zaman Nabi belum ada alat-alat yang canggih, belum ada alat-alat secanggih sekarang. Sekarang kan Masya Allah, alat USG udah bermacam-macam. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, 4 dimensi udah ada belum? Udah ada. 5
Ya, sehingga kalau sekarang itu jelas kelihatan. Kadang bayi lagi ngenyot jempolnya kelihatan. Ya, kemudian juga mungkin bisa terlihat jenis kelaminnya. Ya, itu sekarang. Di zaman Nabi ada atau tidak? Tidak ada. Nggak ada alat seperti itu. Maka ini termasuk perkara gaib yang terkadang orang tidak percaya. Makanya ya, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwasanya Rasulullah adalah as-sadiqul masduq. Apa yang beliau sampaikan itu benar-benar nyata adanya. Tidak ada kedustaan. Karena hadis-hadis seperti inilah yang banyak didustakan oleh sebagian orang, yang mana mereka tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Dan itu terjadi sebagaimana disebutkan dalam kitab Mizan I'tidal karya Al-Imam Az-Zahabi, bahwa ada seorang tokoh Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akalnya, yaitu bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ada seorang tokoh Mu'tazilah. Dia mengatakan jika Ahmas menceritakan hadis ini, itu hadis yang sedang kita baca, dia mengatakan tentu aku akan mendustakannya. Bahkan dia mengatakan begitupun kalau disampaikan oleh Zaid bin Umar, maka akan aku dustakan. Dan dia pun mengatakan jika Rasulullah yang menyampaikan kepadaku, maka aku akan mengatakan kepadanya, ya, atau Allah yang menyampaikan tentang hadis ini, maka dia mengatakan, ya Allah, bukan seperti ini engkau membuat perjanjian. Dan orang-orang model seperti ini jamaah sekalian, terutama di zaman sekarang ini kita sangatlah banyak. Itu orang-orang yang mendustakan hadis-hadis Nabi SAW yang mereka anggap itu tidak masuk akal, di luar nalar manusia. Makanya Islam secara khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita semua untuk selalu sodakna, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat dari setiap apa perintah yang Allah tujukan kepada kita, dan setiap larangan yang sampai kepada kita. Itulah prinsip beragama jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan ya Muhammad sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati, tidak ada rasa keberatan di dalam hatinya. Itulah sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum. Bahwasanya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Ini faidah yang sangat penting ya mas kalian. Karena hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu termasuk perkara gaib. Padahal saat itu tidak ada alat-alat yang canggih, tidak ada kemajuan teknologi saat itu. Tetapi mau tidak mau kita harus apa? Percaya. Jadi ini ya prinsip kita sebagai seorang mukmin. Pokoknya apapun yang diperintahkan kita jalankan. Lihat bagaimana Khalilur Rahman
kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim ketika turun kepadanya perintah untuk apa jemaah? Menyembelih putranya yang sangat dia sayang. Setelah lama ditunggu-tunggu kehadirannya, ternyata setelah lahir di usia yang sangat dia sayangi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi disuruh untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apakah Nabi Ismail menjawab, kenapa harus aku? Apakah Nabi Ismail kabur begitu dari rumah? Tidak, tapi dia mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan, lakukanlah apa yang diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku, ya, termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi, kenapa ini saya tekankan jamaah sekalian? Karena di sana ada pemahaman-pemahaman yang itu justru mengarah untuk menolak ayat Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi SAW yang sekiranya dianggap tidak masuk akal. Pemahaman ini sudah ada di hadapan kita. Selalu muncul di media-media sosial orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Bahkan selalu dipiralkan. Pemahaman itu adalah pemahaman liberal, pluralis, sekuler. Kalau mereka punya agama sendiri, agama liberal, nyata, jelas. Memang mereka adalah musuh Islam, tetapi di sini yang membuat kita tertipu, dia memakai label Islam. Itu yang sangat berbahaya. Inilah jenis orang-orang munafik yang mereka memakai baju Islam tetapi merusak Islam itu sendiri. Di mana mereka mengusung kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam segala hal. Sehingga apa yang terjadi? Banyak penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Banyak statement-statement yang itu justru menipu umat. Seperti misalnya ungkapan mereka bahwa semua agama itu sama. Nanti di akhirat bukan hanya orang Islam saja yang punya surga, orang Yahudi pun punya surga, orang Nasrani pun punya surga. Dia mengatakan kepada umat Islam yang mengatakan Islam adalah agama yang benar, dia mengatakan, emang ente ingin monopoli surga? Surga itu luas, bukan punya ente doang, kata mereka. Emang ente doang yang punya kunci surga? Selain ente juga punya. Itu kata mereka. Ini jelas bertentangan dengan apa yang kita yakini selama kita masih kecil. Inna dina indallahil Islam. Sejak kita kecil kita diajarkan seperti itu. Lalu apa faedahnya Nabi SAW berdakwah kepada para raja untuk mengajak memeluk agama Islam? Berarti dakwah tersebut sia-sia. Kenapa? Karena para raja mereka dikatakan memiliki agama yang benar. Iya. Jadi ini sangat penting ya mas sekalian. Pokoknya apapun yang disampaikan oleh Nabi, walaupun akal kita terkadang belum bisa mencernanya, sudah kita wajib membenarkan. Sebagai contoh misalnya banyak hadis lalat, hadis tentang lalat. Apa kata Nabi SAW? Idza waqa'a dzubabu fi inai ahadikum falyagmishu. Apabila ada seekor lalat jatuh di minuman kalian, maka celupkanlah semuanya. Karena
salah satu dari sayapnya itu ada penyakit dan satunya lagi ada penawarnya. Siapa yang bilang ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para dokter. Dokter semuanya sepakat yang namanya lalat sumber penyakit, hewan yang kotor. Bahkan karena sebab lalat lahirlah apa itu? Belatung, ya kan? Nah, intinya jamaah di sini mana kita dahulukan? Kita dahulukan apa kata dokter atau apa kata Nabi, jamaah sekalian? Ya. Apakah kita boleh mengatakan hadisnya ini dhaif, hadis ini nggak benar? Ternyata pas dicek hadisnya sahih. Nah, disinilah sebagai seorang mukmin harus betul-betul percaya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis berkenaan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur, sahih, mutawatir. Pertanyaannya, mungkin setelah orang melakukan penelitian, mungkin dia pasang CCTV di kuburan, apakah dia nemuin malaikat munkar dan nakir? Gak ada. Apakah berani kita mendustakan hadis tersebut? Tidak, jamaah sekalian. Tentang turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, maka kita wajib mengimaninya. Ya, walaupun mungkin secara nalar manusia, secara akal manusia itu nggak masuk akal. Nabi Isa berada di langit yang kedua. Emang ada warung di sono? Gimana makannya? Itu kan pertanyaan kita. Ya. Jadi ini prinsip yang sangat mendasar. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi Musa menempeleng malakul maut. Ada hadisnya itu. Malaikat maut digampar sama siapa? Nabi Musa sampai keluar kelopak matanya. Ini hadis yang sahih. Dan kita wajib al-imanu bihi. Ya. Jadi sebenarnya mudah, kewajiban kita hanya beriman. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, liberal, yang mereka berupaya untuk merusak, mengurai setiap rajutan yang sudah rapi. Islam adalah agama yang indah. Syariat Islam adalah agama syariat yang indah, yang memang sudah ditata rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rusak sama orang-orang Mu'tazilah. Ya, sehingga mereka sendiri tidak mendapatkan ketenangan di dalam hatinya dalam beragama. Ya, inilah kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan as-sadiqul masduq. Beliau yaitu Rasulullah sallallahu adalah orang yang jujur, orang yang benar, dan apa yang diucapkan itu juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsana. Ini ada faedah hadisiyah. Sering kita dapati kalimat seperti ini. Kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari, hampir semuanya perawi hadis mengatakan haddatsana. Artinya apa? Telah menceritakan kepada kami. Maka apabila ada sahabat yang mengucapkan kalimat ini haddatsana, menunjukkan bahwa ini merupakan hadis yang sangat kuat, karena sahabat tersebut mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui sahabat-sahabat yang lain, tetapi dia langsung mendengar dari Nabi. Makanya dikatakan haddatsana, yang dalam ilmu mustalah hadis disebut namanya musalsal. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya itu selama 40 hari berupa nutfah, yaitu cairan yang disebut dengan air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging, dan itu terjadi selama 40 hari juga. Sempurnalah menjadi 120 hari. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini memberikan banyak faedah. Yang pertama, kalau kita melihat hadis ini bahwasanya manusia itu berasal dari air apa? Air mani. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqa min ma'in dafiq." Manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Dan memang air mani keluar dari seseorang dalam keadaan memancar. Maka apa faedahnya jamaah sekalian? Jika memang kita diciptakan dari air mani, dan air mani adalah air yang hina, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Maka ini menunjukkan kita tidak boleh apa? Sombong. Tidak boleh sombong di hadapan manusia. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah azan ya? Cepet amat. Jadi kita lanjut nanti pada sholat Isya. Ya kayaknya hadis ini kita jadikan 2 pertemuan, tapi insyaallah nanti kita lanjutkan pada sholat Isya. Wa mawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, itu manusia tidak boleh sombong dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Karena kalau kita menengok ke belakang, kita tercipta dari air yang hina. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, yang apabila mengenai pakaian maka kita selalu membasuhnya, apabila mengenai badan maka kita berusaha untuk mengelapnya. Itulah asal kita. Sehingga kita tidak boleh sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pada hakikatnya itu semua adalah titipan yang Allah kapan saja bisa mengambilnya sesuai dengan kehendaknya. Dan juga kelebihan-kelebihan tersebut sifatnya tidak akan abadi. Seperti misalnya kecantikan, ketampanan, kekayaan, semua itu tidak akan abadi. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, sungguh mengherankan anak Adam sombong di hadapan Allah, sementara dia sendiri setiap hari mencuci kotorannya bisa 2-3 kali. Menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Kemudian dari hadis ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita tentang rahmat, kasih sayang Allah kepada para wanita,
khususnya kepada para ibu yang sedang mengandung. Dari mana kita lihat jamaah sekalian, di mana perubahan janin yang ada dalam perut ibu itu terjadi secara langsung, artinya langsung gede, atau bertahap? Bertahap. Ya, ini merupakan kasih sayang Allah, di mana perubahan janin terjadi secara bertahap, mulai dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging yang awalnya mungkin beratnya 1 on, 2 on, kemudian 1 gram, 2 gram, 1 kilo, dan biasanya kalau sudah 9 bulan berapa kilo jemaah? Bisa 3 kilo atau mungkin 2,5 kilo. Iya. Jadi perubahannya itu bertahap. Ini kasih sayang Allah. Bayangkan kalau misalnya pada hari itu dia tes pack positif, periksa ke dokter sebulan, besoknya langsung gede perutnya. Kaget gak jemaah sekalian? Kaget. Terus juga langsung berat, ya. Jadi kalau secara bertahap kan orang kalau membawa beban, dia pasti bertahap, bawa yang sedikit dulu, yang sedang, sampai yang besar. Nah, demikian pula janin yang ada dalam perut ibu, dia mulai dari yang kecil sampai besar. Kalau langsung besar, ini memberatkan dia. Ya, dan dari sini juga menunjukkan kepada kita sebagai seorang anak harus betul-betul berbakti dan memuliakan ibunya. Karena semua jasa yang telah diberikan orang tua kita untuk kita itu tidak bisa dibalas dengan kebaikan apapun. Mulai dari mengandung, bahkan mungkin penantian yang cukup lama. Kadang orang ingin punya anak, berdoa, menanti, bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai 10 tahun, terus berdoa. Tidak lepas di setiap sujudnya dia memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anak, karuniakanlah aku anak. Kemudian setelah ngisi beban berat yang dikandungnya, belum lagi melahirkan yang taruhannya itu nyawa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah beribadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kebaikan apapun yang kita curahkan untuk ibu kita, maka itu tidak akan bisa membalas jasanya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang. Dia mengatakan, wahai imam, aku memiliki seorang ayah, dan ayahku sudah lanjut usia, bahkan sedang menderita stroke. Akulah yang mengurusi segala-galanya, mulai dari makan, minum, mandinya, wudunya, bahkan setiap kali dia mau BAB, akulah yang nadangin kotorannya dengan kedua telapak tanganku. Dia tadangin. Kemudian aku buang, aku cebokin, dan aku tidak merasa jijik sedikit pun. Dan itu aku lakukan sudah 10 tahun. Wahai imam, apakah aku sudah membalas jasa ayahku? Kata Imam Hasan Al-Basri, belum. Karena dulu waktu engkau masih kecil, engkau dicebokin oleh ayahmu, dia berharap agar kamu menjadi orang yang sukses. Tapi sekarang kau lakukan itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Mungkin kadang terbesit agar bisa segera meninggal. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke janin yang ada dalam rahim seorang ibu itu di usia berapa hari?
120 hari. Berarti berapa bulan? Hah? 4 bulan. Nah, 4 bulan. Subhanallah jemaah sekalian. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul terbukti. Subhanallah. Padahal tadi saya sampaikan saat itu tidak ada yang namanya alat pendeteksi jantung. Ya, belum ada alat USG. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi ini terbukti. Antum kalau punya istri yang sedang hamil, periksa usia kandungan 1 bulan. Kan biasanya kalau ke bidan itu ada alat, dikasih minyak atau apa gitu ya, pelumas, kedengeran nggak detak jantungnya? Masih 1 bulan? Belum. Usia 2 bulan sudah mulai terdetak belum? Belum juga. Baru kalau sudah 4 bulan kedengeran tuh detak jantungnya. Ya. Jadi terbukti jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi benar adanya, bukan omong kosong. Seperti Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya jumlah persediaan manusia itu ada 300 lebih. Ternyata benar. Ya. Nah di usia 120 hari ini, ya Allah mengirim malaikat, yang malaikat ini ditugaskan untuk meniupkan ruh. Dan di sini tidak disebutkan nama malaikatnya. Maka kita juga tidak boleh ngarang dalam menyebutkan nama malaikat. Kita nggak boleh menyebutkan satu nama menjadi nama malaikat kecuali ada dalilnya. Banyak beredar di masyarakat kita, malaikat mencabut nyawa disebut namanya malaikat apa? Israil. Ternyata tidak ada satupun hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan nama Israil. Nggak ada. Yang ada itu namanya adalah Malakul Maut. Nah, demikian pula karena di sini tidak disebut nama malaikatnya, ya sudah, kita tidak boleh memberikan nama. Ditiupkan ruh. Apa itu ruh? Ruh adalah sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabb. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga terdapat faedah fikhiyah, yaitu tentang janin yang sudah berusia 4 bulan. Iya. Yang pertama jamaah sekalian, kalau janin sudah berusia 4 bulan, sudah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia dihukumi manusia, sehingga tidak boleh digugurkan, baik dalam keadaan bayi tersebut cacat apalagi sehat. Jadi aborsi, ya, hukum asalnya adalah haram. Nah, jadi kalau sudah ditiupkan ruh, apapun sebabnya tidak boleh. Bahkan para ulama menyebutkan hatta kalau ternyata itu dibiarkan akan membahayakan ibunya atau mungkin lahir dalam keadaan cacat, naudzubillah, maka tetap tidak boleh diapain? Digugurkan. Kalau sebelum ditiupkan ruh masih sebulan 2 bulan, hukum asalnya nggak boleh digugurkan. Tetapi kalau ternyata akan membahayakan ibunya, maka boleh digugurkan. Kalau sebelum ditiupkan ruh. Kenapa? Karena kalau sudah ditiupkan ruh, itu dihukumi sebagai manusia. Menggugurkan, melakukan aborsi berarti sama saja membunuh manusia. Apalagi kalau alasannya takut miskin, takut gak bisa ngempanin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, termasuk diantaranya adalah menggugurkan janin. Hatta gak boleh juga KB. KB dalam rangka membatasi anak gak boleh, apalagi kalau alasannya waduh bingung sekarang biaya sekolah mahal, pesantren mahal, khawatir gak bisa masukin ke sekolah. Maka Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, berarti dia telah suudzon kepada Allah, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan dengan faedah fikih, bagaimana bila janin usia 4 bulan keguguran, maka usia janin yang keguguran di usia 4 bulan dia disyariatkan untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikuburkan. Misalnya usia 7 bulan atau 8 bulan, maka ya janin tersebut harus dikeluarkan, dan tapi tidak wajib ya, tapi disyariatkan untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Dikuburkan di tempat pemakaman kaum muslimin atau juga perkuburan secara umum. Dan juga berkaitan dengan hadis ini ya, bahwa para ulama menjelaskan darah yang keluar ya, misalnya janin keguguran usia 4 bulan, maka darah yang keluar itu dihukumi darah nifas. Artinya dia boleh menunggu sampai 40 hari sampai darah itu betul-betul terhenti. Dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Sebaliknya, darah yang keluar karena keguguran janin usia 1 bulan, maka itu bukan darah nifas, tapi namanya darah istihadah. Ya, itu dulu mungkin faedah-faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis yang keberapa ini? Yang keempat, tentang catatan takdir belum kita jelaskan, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ikuti terus kajian Arba'in An-Nawawiyah, karena banyak faedah-faedah ilmiah yang dapat kita petik darinya. Di lingkungan saya dapati beberapa saudara saya beramal mengedepankan akal, mimpi, dan mempunyai amalan-amalan sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang menjadi timbangan kebenaran dalam Islam? Jelas ini tidak benar. Beragama pakai mimpi, beragama ya pakai akal. Maka kalau orang beragama pakai seperti ini, Islam akan rusak. Bermunculan ya amal-amal yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga beragama pakai akal. Hal ini tidak ada bedanya dengan iblis. Naam, Allah memberikan karunia kepada kita berupa akal. Allah pun menghormati akal. Dengan adanya akal, sehingga kita bisa memikirkan apa yang terjadi di muka bumi ini. Dengan akal kita bisa merenungi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ingat, akal bukan sebagai hakim. Berisik mati belakang ya. Akal bukan untuk dihakimi, maksudnya bukan sebagai penentu syariat, ya. Maka standar kebenaran bukanlah dengan mimpi, tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis.
yang keduanya itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berjanji, siapapun yang beragama berpedoman dengan dua hal ini, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idh sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumin munzirin qalu sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Iya. Dan Allah tidak sebutkan mimpi, Allah tidak sebutkan akal dan yang lainnya. Justru mereka yang beragama pakai akal, dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Lihatlah orang-orang liberal yang mereka puyeng sendiri, liar hidupnya, ya, tidak mendapatkan ketenangan. Ya, jadi timbangan kebenaran dalam Islam adalah mengikuti keduanya tadi, dan tentunya mengikuti pemahaman para sahabat. Akan rusak agama ini kalau prinsipnya itu pakai akal. Apa hukum kurban progresif yang diadakan salah satu badan amil? Jika kita bayar kurban untuk Idul Adha, kurban 1943 sejak dari Muharram, maka bayarnya lebih murah daripada bulan-bulan berikutnya. Wallahu alam, ini saya nggak tahu ya tentang kurban progresif. Kirain pajak doang yang ada. Ya, saya nggak tahu. Apakah seorang suami dapat memperoleh kebaikan pahala dari seorang istri yang memberikan sedekah kepada saudara atau tetangga dan suaminya pun mengetahui hal itu? Terima kasih. Iya, secara otomatis, nah, pertama jika suaminya mengizinkan, ya, dan memang uang yang diberikan kepada istrinya itu adalah harta si suami, maka insya Allah suaminya pun mendapatkan kebaikan. Maka dari sini juga, ya, seorang suami untuk mendukung istrinya ketika dia ingin bersedekah, terutama bersedekah kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Nah, kita sebagai seorang suami punya penghasilan, dan kita mungkin punya kuasa, punya kemampuan untuk memberikan harta kepada orang tua kita. Tetapi istri kita, dari mana dia mendapatkan untuk bisa memberikan orang tuanya, atau dalam hal ini mertua kita? Maka kita juga jangan istilahnya pelit sama mertua, ya. Artinya kita juga harus berbuat baik sama ibu mertua atau bapak mertua. Yang kadang mungkin seorang istri pengen banget memberikan sesuatu kepada orang tuanya, tapi dari mana? Dia nggak bisa bekerja, dia bukan punya pekerjaan tetap seperti suami. Maka seorang suami yang baik adalah dia bukan hanya fokus kepada orang tuanya, tapi juga dia memberikan kepada mertuanya. Nah, Ustaz, saya minta apa adab-adab berdoa agar doa kita diterima oleh Allah. Nanti ada pembahasan secara khusus dalam hadis. Kita akan jelaskan adab-adab berdoa secara umum. Yang terpenting adalah tinggalkan maksiat. Percuma kalau matanya masih jelalatan, telinganya masih dengerin musik, makanannya makanan yang haram, lisannya suka ngomongin orang, hatinya hasad sama orang, mana mungkin Allah akan kabulkan doanya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, zakara rajulu yutilu safar as'asha akbar yamudu yadahi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ada seorang yang dia berdoa dengan penuh kekhusyuan, mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah.
tetapi makan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, bekerja di tempat yang haram, fa anna yustajabulah. Mana mungkin doanya itu diijabah. Dan yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah. Yakin doa kita akan dikabulkan. Percuma antum berdoa berjam-jam tapi ujungnya terserah engkau ya Allah mau dikabulkan atau enggak. Ya. Jadi itu mungkin secara umum. Dan kalau toh doa kita belum dikabulkan udah bertahun-tahun, minta sama Allah supaya diberikan anak tapi belum juga dikaruniai, jangan sampai kita terhenti berdoa. Terus doa sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena bisa jadi Allah simpen doa kita dan Allah akan berikan yang terbaik nanti pada hari kiamat. Jadi jangan sampai ada, kok Allah pelit ya sama saya, kok Allah zalim ya, kok Allah nggak sayang ya. Jangan, buang jauh-jauh perasaan seperti itu. Intinya terus berdoa. Ya. Makanya ketika dijelaskan oleh Nabi kepada Umar bahwasanya orang yang berdoa itu enggak ada buruknya. Bisa jadi Allah segerakan kabulkan doanya, bisa jadi Allah simpan dan Allah kabulkan nanti pada hari kiamat, atau yang ketiga Allah akan menjauhkan dari keburukan. Apa kata Umar? Idzan nuksir, kalau begitu kami akan perbanyak doa. Orang tua saya dalam keadaan tidak damai. Ibu saya ingin meminta cerai kepada ayah saya karena ayah saya ketahuan selingkuh. Namun ayah saya tidak mau dan berjanji ingin bertaubat. Namun ibu saya sepertinya sudah tidak mau lagi dengan ayah saya. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Mendamaikan. Ya, antum sebagai seorang anak jangan menjadi api. Jangan justru kau katakan kepada ibumu, udah bu tenang, minta aja cerai. Nanti insya Allah anak-anak akan mendukung ibu. Ini provokator namanya. Ya, sebesar apapun kesalahan seorang ayah, apabila dia sudah betul-betul bertaubat kepada Allah, maka damaikan. Itulah yang terbaik. Islah bainan nas, mendamaikan. Ya. Dan pokoknya jangan sampai juga seperti ular berkepala 3. Namimah. Ngomong sama ayahnya begini, ngomong sama ibunya beda lagi. Redaksi dari ayahnya ngomong seputar masalah ubi, ternyata sampai ke ibunya sudah sampai singkong, udah sampai singkong goreng. Artinya ditambah-tambahin sehingga terjadi apa namanya? Salah paham. Nah ini nggak boleh jamaah sekalian. Jadi seorang anak berusaha untuk apa? Mendamaikan. Bahkan boleh berbohong jemaah. Ya, karena disebutkan dalam hadis di antara sebab bolehnya berbohong ada dalam rangka untuk apa? Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ya. Jadi itu sikap yang terbaik bagi seorang anak. Dan antum juga jangan menyimpan dendam. Pastinya setiap manusia melakukan kesalahan. Ajal dan rizki sudah ditentukan sejak 120 hari dari proses manusia tercipta. Apakah doa kita bisa merubah semua itu? Nanti kita akan jelaskan. Ya, doa artinya semua yang Allah tetapkan itu pada dasarnya tidak bisa berubah. Kemudian ketika seorang berdoa, dia misalnya sakit, berdoa agar bisa sembuh dan ternyata sembuh. Pertanyaannya, apakah doa itu bisa merubah takdir? Maka kita katakan na'am, tetapi dalam satu paket catatan takdir. Artinya di Lauhil Mahfuz tercatat orang itu sakit, kemudian dia berdoa, kemudian sembuh. Jadi semuanya dalam lingkaran ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti secara luasnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Apakah boleh kita mengadakan syukuran 4 bulanan 120 hari? Kenapa harus 4 bulanan? Ya,
Kalau sekedar tasyakuran, bersyukur alhamdulillah dikaruniai anak, maka boleh-boleh saja. Tapi yang penting ingat, pertama, tidak boleh kita tentukan waktu khusus seperti di masyarakat kebanyakan 7 bulanan. Kenapa harus 7 bulan? Kenapa enggak 4 bulan? Kemudian yang kedua, hanya sekedar makan-makan, ngundang tetangga atau kita bikin makanan, kita bagiin sebagai syukur, alhamdulillah telah menunggu lama dapat anak. Boleh. Yang penting tidak ada ritual khusus. Enggak ada yang namanya ibunya ditaruh di kurungan ayam, enggak ada yang namanya dimandikan dengan 7 mata air kembang, begini begitu, itu enggak ada. Hanya sekedar bikin makanan, misalnya motong kambing, motong sapi, bagiin ke warga, itu syukuran namanya. Itu boleh, ya. Pertanyaan yang nyebut merek, saya nggak jawab. Di dalam hadis disebutkan ada orang yang melakukan amalan surga, tapi di akhirnya dia masuk neraka. Bagaimana cara istiqomah agar hidup kita menjadi dalam kebaikan? Ya, insya Allah ini kita akan jawab di pertemuan berikutnya ya. Nah, apa hukum BPJS yang bayar maupun yang gratis? Ya, sekarang sudah menjadi aturan pemerintah. Maka mau tidak mau kita ikut di dalamnya. Walaupun memang secara realnya ya di situ ada goror. Goror itu ada ketidakjelasan. Kadang orang baru bayar BPJS sebulan 2 bulan sakit keras sudah dapat berapa juta itu, puluhan juta. Kadang ada orang yang bayar BPJS itu bertahun-tahun nggak sakit-sakit, ujung-ujungnya mati juga, nggak dapat menikmati apa BPJS. Ini kan artinya ada goror di situ. Jadi memang hukum asalnya nggak boleh. Tetapi ya gimana lagi? Aturan pemerintah sekarang harus kita ikut BPJS, sehingga untuk mengurus segala sesuatu harus punya kartu BPJS. Bahkan juga sekarang harus punya kartu vaksin. Ya mau gimana lagi, terpaksa. Ya, jadi intinya kalau gratis nggak apa-apa, itu program pemerintah. Ya, memang pemerintah menyediakan dana untuk itu. Ya, amalan penduduk surga namun tinggal sejengkal jadi penduduk neraka. Ya, nanti kita akan jelaskan ya, kita belum masuk ke poin ini. Cukup jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan berikutnya, bulan Oktober insyaallah kita lanjutkan tentang masalah garis takdir seorang hamba ketika dia berusia 120 hari di dalam rahim ibunya. Yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'idun. Karena ini perlu penjelasan secara khusus, maka insya Allah kita akan jelaskan berikutnya. Itulah faedah-faedah ilmiah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.